Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Harahap dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Kalian sudah sarapan? Ya, sarapan penting sekali agar pembelajaran kita fokus dan mempunyai energi. Jika belum sarapan, kalian bisa minta dengan orang tua kalian segelas susu dan sepotong roti. Itu juga tidak apa-apa ya anak-anak ya. Nah, jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 2, subtema 2 bermain di rumah teman dalam pembelajaran 5. Untuk kelas 2 SD dan MI, sebelum memulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, jangan lupa juga terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan kegiatan bermain peran, siswa dapat mensimulasikan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dengan benar. Dengan memahami gambar, siswa dapat menjelaskan prosedur variasi gerakan menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. Dengan mengamati gambar dan bimbingan guru, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak menarik tanpa berpindah tempat dengan benar. Dengan mendengarkan teman membaca teks kegunaan benda, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Dengan mengamati gambar kumpulan benda, siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya di lingkungan dengan benar. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Dengan kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengelompokkan berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah dengan benar. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo bermain peran. Benny dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Benny datang menjemput Udin. Mereka berjanji akan berangkat bersama. Nah, peragakan teks percakapan berikut di depan kelas ya. Nah, kalau jika kalian di rumah boleh praktekkan di depan orang tua kalian. Nah, ini ada Ibu, ada Benny, dan Udin ya tokohnya. Nah, kita mulai dari Benny. Tok, 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 tok. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Benny. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Benny dan Udin. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu. Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Nah, kemudian menyalami tangan ibu ya, ibunya Udin. Nah, kita menulis ya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas ya. Percakapan yang tadi sudah kita baca bersama-sama antara siapa saja? Ada Benny, Ibu, dan Udin. Ya. Apa isi teks percakapan yang telah kalian perankan? Benny menjemput Udin sebelum ke rumah Edo. Nah, isi percakapannya itu ya. Nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu?
Ya, Beni mengetuk pintu rumah Udin dan menyapa Ibu Udin dengan sopan ya. Kalian juga seperti itu. Harus kalau berkunjung ke rumah teman harus mengetuk pintu dulu dan mengucap salam. Kemudian menyapa Ibu Udin dengan sopan ya, menyapa ibu teman dengan sopan. Bagaimana sikap Beni menurutmu? Santun dan sopan. Apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Tadi ayo apa anak-anak? Betul, berpamitan kepada Ibu Udin ya. Kita lanjut. Ayo mengamati. Amati gambar berikut. Mari mengajukan pertanyaan sesuai gambar. Kalian boleh mengajukan pertanyaannya. Nah, misalkan Beni dan Udin sedang bermain apa ya? Nah, seperti itu bisa. Kok mereka berpegang-pegangan tangan, kemudian kenapa Dayu dan Lani menarik-narik ya? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sesuai gambar. Nah, kalian bisa mempertanyakan ini. Siapa yang bertanya? Silakan ya. Mereka sedang bermain tarik-menarik, tarik-tarikan ya. Ini seperti bermain tarik tambang, cuman ini tidak pakai alat ya anak-anak, hanya tangan dan tangan ya. Nah, di antara kedua pemain dikasih garis pembatas. Siapa yang ditarik oleh temannya dan tertarik melewati garis pembatas, dia kalah. Yang tidak melewati garis pembatas, dia yang menang ya. Permainan apa yang sedang dimainkan Beni dan teman-teman? Ya, permainan tarik-tarikan. Pernahkah kamu bermain permainan tersebut? Pasti pernah ya, karena permainannya sangat mudah dan tidak memerlukan alat apapun. Nah, amati gambar berikut. Kalau ini tidak berkelompok sendiri-sendiri. Ya, kalau sendiri-sendiri lebih berat lagi nih ya. Kakinya menahan di atas lantai ya. Kemudian mereka saling kayak seperti berjabat tangan, kemudian tarik-menarik. Siapa nanti yang terbawa oleh tarikan temannya, itu kalah. Nanti yang bisa menarik temannya, itu yang menang ya. Kali ini gurumu akan membimbingmu untuk bermain tarik-tarikan. Dengarkan penjelasan gurumu. Ya, seperti tadi, pemain dibagi dalam 2 kelompok sama banyak. Tidak boleh berat sebelah atau harus seimbang ya, sama banyak dan harus seimbang. Kemudian kelompok berjejer ke belakang masing-masing ya. Kemudian berpegangan tangan ya. Setelah itu di antara 2 kelompok diberi garis pembatas. Kemudian guru memberikan aba-aba. Setelah aba-aba dimulai, 1, 2, 3. Nah, mereka tarik-tarikan yang di depan ini harus kuat karena dia adalah yang mempertahankan garisnya. Kalau dia nanti melewati garis berarti dia kalah. Yang dapat menarik lawannya ke garisnya, dia yang menang ya. Dan dia tidak memakai alat. Nah, ini permainan ini seperti permainan tarik tambang ya. Cuman kalau tarik tambang pakai alat tali atau tambang ya. Nah, bermainlah sesuai aturan yang telah dijelaskan. Kalau kita tidak bermain sesuai aturan, artinya itu curang, akan membuat keributan ya anak-anak, bermainnya jadi tidak tenang. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan pengalamanmu dalam bermain. Bagaimana perasaanmu setelah bermain tarik-tarikan? Wah, senang dan gembira ya. Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Nah, ini dia. Membagi 2 kelompok sama banyak, semua anggota saling memegang tangan, di antara 2 kelompok diberi garis pembatas, kedua kelompok saling menarik, ketiga aba-aba diberikan. Kelompok pemenang adalah kelompok yang mampu menarik lawan sampai melewati garis pembatas. Nah ya, itu ya prosedurnya ya, dan cara-cara mainnya, aturan mainnya ini. Kita lanjut.
Apa saja aturan dalam bermain tarik-menarik? Memulai ketika ada aba-aba. Jumlah anggota untuk masing-masing harus sama atau seimbang ya. Nah, ini salah satu aturannya ya. Apa pengalamanmu yang paling berkesan selama bermain tarik-tarikan? Nah, ini masing-masing berbeda jawabannya. Tetapi Bu Guru jawabannya adalah misalkan ketika tangan kita ditarik teman ya. Waduh, itu pengalaman yang berkesan ya. Tangan kita ditarik sama teman kencang sekali ya. Bagi Bu Ratna itu sangat berkesan sekali. Nah, kalian boleh menulis sesuai pengalaman kalian ya. Adakah benda yang digunakan dalam bermain tarik-tarikan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Ayo membaca. Dengarkan temanmu membaca teks berikut. Ceritakan kembali secara lisan ya nanti. Nih ada judulnya. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dengan bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing ya. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, pensil, buku, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, ayo amati gambar benda-benda berikut ini ya. Nih, kalian amati ya. Kemudian ada benda apa saja, Nana? Ya, ada meja, sapu, lemari, keranjang buah, susu dalam botol ya, ada juga kopi, ada sepatu, penggaris, ada minyak dalam kaleng, ada ban, ada bangku, ada balon tas, ada simpai ya, dan ada sirup ya. Nah, kita lanjut. Anak-anak, lengkapi tabel berikut berdasarkan gambar yang telah kamu amati. Nah, nomor 1, meja, benda padat. 2, sapu, benda padat. Lemari, benda padat. Udara dalam ban, ya gas. Penggaris, benda padat. Keranjang, wujudnya keranjang buah padat. Kopi, cair. Sepatu, padat. Kursi apa? Padat ya. Tas, padat. Sirup cair, ini sirup ya. Nih ya. Sirup cair. Udara dalam balon? Ya, gas ya. Simpai? Padat. Minyak ini dalam kaleng? Ya, cair. Susu cair? Ya, cair ya anak-anak. Di sini dalam ini ada susu cair ya di dalam botol. Ya, bentuknya wujudnya cair ya. Jadi wujud benda itu ada 3. Ada padat, gas, dan cair ya. Padat, cair, dan gas sama saja ya. Nah, itu adalah wujud benda. Nah, nanti ada sifat-sifat bendanya. Padat apa, cair bagaimana, gas bagaimana. Kemarin sudah dipelajari ya. Kalau yang masih ingat, harus ingat itu. Ayo berdiskusi. Diskusikan gambar berikut bersama temanmu. Nah, ini di kelompok sini ada Udin, Beni, Dayu, Siti, dan Lani ya. Mereka
berpamitan sepertinya, dadah gitu ya. Dan ini anak-anak, ya ini keluarga Edo, ada papanya, mamahnya, dan adiknya Edo serta Edo. Nah, rupanya Udin dan teman-teman berpamitan pulang setelah bermain di rumah Edo ya. Ibu, bapak, Edo dan adik, kami pamit pulang ya. Dadah. Nah, seperti itu kira-kira ya anak-anak. Apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-teman? Berpamitan kepada keluarga Edo. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti yang Beni dan teman-teman lakukan? Pernah. Ketiga, kapan kita harus berpamitan? Ketiga, bepergian. Menurutmu mengapa kita perlu berpamitan? Agar keberadaan kita diketahui oleh orang tua. Itu kalau kita berpamitan dengan orang tua. Tetapi kalau berpamitan dengan teman tadi seperti Edo, bukannya berpamitan karena kita sopan, harus sopan. Tadi bertamu kita menyapa ya, menyapa mengetuk pintu. Kemudian ketika kita pulang juga kita harus berpamitan. Itu adalah aturan ya. Mengapa kita perlu berpamitan? Itu adalah aturan dalam bermain. Menuruti aturan ya. Atau mematuhi aturan. Ayo berlatih. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Dan tanda silang untuk yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Ya, nah sikapnya nih, ini sikap menunjukkan atau mematuhi aturan, yang sebelahnya tidak menunjukkan mematuhi aturan ya. Menyapa dengan senyum. Iya, mematuhi aturan, sikap mematuhi aturan. Pamit ketika hendak pergi. Ya, itu juga menunjukkan mematuhi aturan. Tidak merapikan peralatan setelah bermain. Waduh, ini tidak boleh anak-anak. Ini sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Tentangnya ya. Selanjutnya bermain sampai larut malam. Wah, tidak boleh ya. Tidak mematuhi aturan. Duduk dengan sopan. Ya, mematuhi aturan ya. Menunjukkan mematuhi aturan. Kita lanjut ya. Nah, kita akan membuat mind mapping dari pembelajaran 5, yaitu menyebut isi teks kegunaan benda dan dapat menyebutkan benda-benda yang ada di rumah ya. Serta wujudnya. Tadi wujudnya kan ada apa anak-anak? Ya, ada apa? Padat, cair, dan gas seperti gambar ini ya. Nah, di pembelajaran 5 juga kita mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi ini kita sudah isi centangnya, kemudian ini adalah percakapan antara Ibu Udin dan Beni ya. Ini percakapan Beni yang sopan sekali ketika bertamu ke rumah Udin ya, untuk menjemput bermain ke rumah Edo. Kita juga sudah menjelaskan prosedur variasi gerakan menarik tanpa berpindah tempat dan mempraktekannya. Ini ya, tadi dengan teman-temannya, ini yang sendiri ya. Nah, kerjasama dengan orang tua membimbing siswa untuk membiasakan sikap taat aturan. Terima kasih ya kepada orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya di pembelajaran ini. Nah, tugas di rumah adalah nomor 1, bagaimana sikapmu saat bermain di rumah teman? Nah, ya sikapnya ya. 2, aturan bermain dibuat untuk apa ya? Dan nomor 3, apa akibat jika tidak mematuhi aturan bermain? Nah, apa yo? Nomor 4, dalam bermain tarik-tarikan jumlah pemain harus titik-titik. Bagaimana cara bermain tarik-tarikan? Nah, itu kalian bisa menyebutkan prosedurnya tadi ada ya di halaman sebelumnya yang kita bahas bersama-sama. Nomor 6, tuliskan 3 benda padat, 3 benda cair, dan 3 benda gas yang ada di rumahmu.
Nah, demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 2 bermain di rumah teman dalam pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.